Pria itu baru saja bereinkarnasi menjadi seekor goblin, dan langsung ditahan oleh seorang putri suci dari ras manusia. Tidak hanya harus diminum racun setiap hari, juga dijadikan sebagai bahan percobaan. Bahkan setelah tubuhnya diperas kering, langsung dibunuh. Namun, tanpa disangka, dia terbangun dalam sistem simulasi kehidupan. Setiap kali mati, dia akan hidup kembali seminggu sebelumnya. Pria itu bertekad untuk menghancurkan tulang mereka kali ini, dan menguras tubuh mereka. Tak lama kemudian, pria itu menyelamatkan seorang gadis yang hampir dicemari oleh goblin. Dan dari mulutnya, dia mengetahui bahwa ini adalah dunia ciptaan dewa. Dengan berbagai macam makhluk magis yang kuat, manusia juga memiliki tempat mereka sendiri di benua ini berkat kekuatan mereka. Sedangkan dia adalah makhluk magis paling lemah dan kotor di dunia ini. Meskipun memiliki sistem, namun belum berhasil diaktifkan. Melihat panel atributnya yang buruk, dia menyadari, ingin menjadi kuat hanya bisa bergabung dengan para gadis ini. Karena dalam ras goblin, betina sangat sedikit. Banyak goblin ingin menjadi kuat hanya bisa bergabung dengan betina lain. Tiba-tiba, gadis itu menatap pria, "Jangan khawatir. Selama beberapa hari ini, aku sudah mengerti. Kamu sangat berbeda. Sebenarnya kamu juga tidak ingin hidup bersama goblin-goblin ini, bukan?" Pria itu hanya meliriknya tanpa menjawab. "Jangan khawatir. Tunggu saat kesatria datang menyelamatkan aku. Aku akan memberitahu mereka bahwa kamu yang menyelamatkanku. Mereka pasti akan setuju kamu tinggal di desa." Pada saat itu, suara langkah kaki terdengar dari mulut gua. Pria itu berbisik, "Tidak baik, goblin-goblin itu kembali lagi." Dia segera meminta gadis itu untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian, sebuah goblin menyerang gadis itu. Pria itu langsung membunuhnya dengan pedang. Kemudian dia berbalik dan menatap gadis itu. "Sepertinya manusia datang menyelamatkanmu." Mendengar perkataan itu, gadis itu berlari keluar gua. "Pasti orang-orang dari Holy Order. Luar biasa. Ayo periksa." Tidak lama setelah itu, mereka melihat seorang ksatria sedang membantai goblin. Pria itu melihat panel atribut ksatria. Ini adalah manusia terkuat yang pernah dilihatnya sejak dia terlempar ke dunia ini. Dan gadis itu segera menyapa ksatria itu, "Kapten, kami di sini." Ketika gadis itu mendekat, pedang panjang Lordel sudah diayunkan ke arahnya. Pria itu dengan cepat mendorong gadis itu menjauh. Pria itu agak bingung, bukankah dia datang untuk menyelamatkan? Mengapa dia menyerang? Apakah karena gua terlalu gelap sehingga dia salah mengira gadis ini sebagai goblin? Saat dia sedang memikirkan itu, Lordel sudah berada di depan mereka. Malu karena diselamatkan oleh goblin, gadis itu memanggil Lordel dengan keras. "Komandan, itu aku adalah Kailia." Karoldil melihatnya tanpa ekspresi. "Diam, Kailia, aku tahu itu kamu. Tapi kamu sudah dicemari oleh goblin. Mungkin kamu bahkan hamil dengan keturunan goblin. Kamu, makhluk rendahan ini, masih berharap aku memaafkanmu. Sungguh lucu. Lebih baik pergilah dan tobatlah di hadapan Santa Perawan yang agung." Mendengar ini, Kailia segera menjelaskan, "Komandan, tunggu sebentar, Kapten. Meskipun aku ditangkap, aku tidak dicemari oleh goblin." Sambil berbicara, Kailia menunjuk seorang pria di sampingnya. "Goblin ini yang melindungi saya." Namun Karoldil masih mengangkat pedangnya. "Kalau sudah berbohong, setidaknya buatlah cerita yang masuk akal. Apakah kamu mengira aku bodoh?" Pada saat yang genting ini, pria itu tiba-tiba maju. Dia menarik Kailia, "Ada pintu keluar di sana. Pergilah." Ketika pedang panjang Lordel hampir jatuh, suara tiba-tiba terdengar dari belakang. "Tunggu, Lordel." Orang yang datang adalah juru bicara dan santo perempuan dari kuil, Santa Freya. Dia mulai berbicara perlahan. Goblin ini terlihat agak aneh. Melihat adegan ini, Kailia mendekati wanita itu, "Santa besar. Tolong selamatkan aku, Santa besar." Freya membantu Kailia berdiri. Barulah dia bertanya pada pria itu, "Bisakah kamu mengerti apa yang saya katakan?" Pria itu menatap Santa di depannya, ingin pergi dari sana. Ini mungkin satu-satunya harapan. Dengan cepat, dia menjawab Freya, "Aku bisa. Kamu adalah Santa yang mereka sebutkan. Sebenarnya saya bukan monster dari dunia ini. Aku juga pernah menjadi manusia. Karena kecelakaan, saya berubah seperti ini. Saya bisa kembali dan menjelaskan semuanya dengan baik kepada kalian." Mendengar ini, Freya bertanya kepada Kailia, "Apakah goblin ini benar-benar tidak menyakiti kamu?" Kailia mengangguk sedikit. "Tidak hanya tidak menyakiti saya. Dia selalu melindungiku agar tidak diintimidasi oleh goblin lain. Berikan makanan padaku." Setelah mendengar penjelasan Kailia, Freya mengangguk. "Jika begitu, mari kita bawa dia kembali terlebih dahulu. Mari kita teliti dan putuskan setelah itu." Kemudian Freya menundukkan kepala dan melihat pria itu. "Apakah kamu bersedia?" Pria itu langsung mengangguk. "Saya bersedia. Aku akan pergi bersamamu." Pria itu merasa sedikit gembira di dalam hatinya. Akhirnya ada yang bisa mendengarkan orang berbicara. Kalau tetap tinggal di sini juga akan mati. Lebih baik kembali dan membuktikan kebenaran. Kemudian Freya mengangkat tangan dan melambaikan. Perisai di tubuh pria itu langsung hancur. Kemudian, Freya berjalan di depan.
Mari kita pergi, Rodal. Pria itu berencana untuk membalas budi Freya setelah keluar. 1 minggu kemudian, Lordel langsung menusuk Kalia dengan pedangnya. Pria itu berbalik dengan gemetar, dan melihat Kalia yang tadi masih tertawa-tawa, sekarang telah menjadi mayat. Mendengar perkataan ini, pria itu terkejut dan berkeringat. Saat ini, Evelyn seperti setan dari neraka. Setelah kembali, kamu harus membalas budi padaku. 1 minggu kemudian, Lordel dan Evelyn mengumumkan kepada penduduk desa, serangan goblin kali ini telah menyebabkan kerusakan besar pada kota terang. Goblin menggunakan taktik serangan mendadak, merusak 30 warga kota terang. Mendengar hal ini, penduduk desa di bawah panggung berteriak marah. Goblins yang menjengkelkan. Darah harus dibayar dengan darah, balas dendam. Melihat emosi kerumunan terpancing, Lordel menepuk gambar korban. Legiun Suci telah membersihkan goblin-goblin ini atas nama kuil, melakukan pembalasan untuk warga desa yang tertindas. Evelyn melangkah maju. Lanjutkan doa tulusmu ke kuil. Kuil akan selalu melindungi umatnya yang tulus. Tak lama kemudian, Evelyn kembali ke kamarnya. Khotbah hari ini juga sukses. Mereka tetap bodoh seperti biasa. Sekarang mereka pasti akan lebih tulus berdoa dan memberi persembahan ke kuil. Mendengar perkataan Evelyn, wajah pria itu penuh kemarahan. Evelyn, kamu wanita sialan ini. Freya berbalik. Ternyata masih hidup, kekuatan hidupnya sungguh kuat. Tak heran kuil tak bisa menghapus goblin dari benua. Sambil berbicara, Evelyn bangkit berdiri. Kali ini, mari kita coba efek racun pada goblin lagi. Pria itu menggeram dengan marah. Kamu telah menipu saya. Menipu semua orang. Bahkan membunuh Kaelia. Inilah Ordo Suci kalian. Apakah ini keadilan yang disebut oleh kalian manusia? Ketika kata-kata baru saja diucapkan, sebatang tongkat langsung menusuk mulut pria. Sungguh aneh. Kamu makhluk seperti sampah yang lemah ini. Hanya goblin yang suka berbuat onar. Berani meragukan keadilan kami manusia. Kaelia tergoda olehmu, berani membantumu berbicara. Ini sudah pengkhianatan terhadap manusia, pengkhianatan terhadap Ordo Suci. Kematiannya adalah kesetiaan terakhirnya. Freya hampir gila. Goblin ada seperti serangga menjijikkan di benua ini. Santa perawan ini berkenan berbicara denganmu. Ini adalah anugerah terbesarmu. Freya melemparkan sebuah mantra ke arah pria. Kamu harus bersyukur dan menggunakan tubuh kecil dan menjijikkanmu dengan penuh rasa terima kasih. Berkontribusi untuk eksperimen manusia dan Holy Order. Kemudian pria itu tertutup oleh formasi sihir. Saat di ambang kematian, dia merasa tidak puas. Semua salahku, terlalu bodoh. Dari manusia menjadi goblin rendahan. Bahkan dengan sengaja memelihara belas kasihan manusia. Mengira mereka semua adalah orang baik dan berkeadilan. Yar menggunakan segala cara untuk menyiksa, kemudian ditemukan oleh Rodel dan Eire setelah dibawa kembali ke desa manusia. Untuk bersenang-senang. Meskipun aku menjelaskan berulang kali, mereka tidak pernah percaya setiap kataku. Tidak hidup lama. Mati karena dimainkan oleh seorang wanita gila. Jika bisa memulai lagi, aku tidak akan pernah percaya pada manusia. Jika bisa memulai lagi, aku pasti akan mengunyah tulang mereka, akan mengeringkan darah mereka. Saat itulah suara mesin terdengar. Sistem simulasi kehidupan goblin telah diaktifkan. Karena kebodohanmu, kau lupa bahwa kau adalah seorang goblin. Manusia tidak akan pernah percaya pada goblin, apalagi merasa kasihan pada goblin. Kamu mati di bawah siksaan dan penyiksaan yang tak terhitung. Penderitaan selama seminggu ini telah meresap ke dalam jiwamu. Kamu tak akan pernah bisa melupakan penderitaan yang manusia berikan padamu. Akhirmu adalah salah satu kematian paling mengerikan bagi semua penjelajah dimensi. Akan memulai kembali dan membuka kehidupan baru. Apakah Anda ingin memulai ulang? Apakah ya dan tidak masing-masing mewakili apa? Jika Anda memilih tidak, jiwa Anda akan langsung lenyap dan mati secara permanen. Jika memilih ya, akan menyimpan ingatan dan sistem saat ini dan dikirim kembali ke gua goblin seminggu sebelumnya. Mendengar ini, pria itu tidak bisa lagi menahan kegembiraan di dalam hatinya. Kali ini saya pasti akan membalas dendam kepada Lordel dan Freya. Kemudian pria itu tanpa ragu langsung mengklik ya. Generasi kedua goblin terbuka. Agar kamu bisa bertahan lebih lama. Sistem telah sedikit memperkuatmu. Pria itu baru saja ingin memeriksanya ketika mendengar petunjuk dari sistem. Kelompok suci manusia akan segera tiba. Jika tuan rumah mati lagi, sistem tidak akan bisa menghidupkan tuan rumah lagi. Pria itu segera bertanya pada sistem. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Tuan rumah dapat mensimulasikan kehidupan tuan rumah melalui sistem ini. Mengetahui kejadian di masa depan lebih awal. Harap dicatat, setiap pilihan tuan rumah berbeda. Akhir cerita di masa depan juga akan berbeda. Setiap simulasi memerlukan jeda 24 jam. Setelah simulasi selesai, kamu akan mendapatkan poin. Poin dapat ditukarkan dengan barang. Setelah melihat ini, pria itu segera memulai simulasi. Saat ini, kabur dari gua goblin. Gua goblin tempatmu berada ditemukan oleh kelompok Ksatria Suci Rodel. Kamu harus memilih untuk lolos dari bawahannya Ksatria Suci Rodel. Perlu membuat pilihan berikut. Memperingatkan goblin sebangsanya.
Bersatu melawan kelompok Rodel. Poin 10. Tinggalkan goblin lainnya dan lari. Poin 5. Bersembunyi di dalam gua. Berdoa agar rombongan Lordel tidak menemukanmu. Poin 0. Manusia memikirkan pangkat Rodel. Bahkan jika semua goblin di gua digabungkan, mereka bukan lawannya. Hanya dengan melarikan diri dia bisa bertahan hidup. Memikirkan hal ini, pria tanpa ragu memilih satu. Peling, kamu memimpin goblin dan Ksatria Suci Lordel dalam pertempuran sengit. Karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar, kamu masih dibunuh oleh rombongan Lordel. Kamu terlalu memperbesar kekuatan goblin. Kesimpulannya, sebelum membuat keputusan, harus memahami kekuatan sendiri dengan jelas. Poin 10. Melihat poin masuk. Manusia membuka pusat pertukaran. Tepatnya 10 poin bisa ditukar dengan sebuah pisau belati. Dia langsung menukarkannya tanpa ragu. Kemudian bertanya pada sistem, mengapa tidak melihat Kailia, kemana dia pergi? Karena reinkarnasi tuan rumah. Beberapa detail garis waktu akan berubah. Dalam garis waktu kali ini, Kailia tidak diculik oleh goblin, dan terus hidup bahagia di desa. Melihat ini, pria itu lega. Jadi, saya tidak punya keraguan lagi. Kemudian, pria itu langsung berlari ke mulut gua yang lebih kecil. Sebelum tiba di depan gua, pria itu mendengar dua penjaga sedang berbicara. Nyonya Lordel telah memerintahkan, jika ada gadis yang berlari ke sini saat kekacauan, harus dibunuh. Jangan biarkan hal ini sampai ke desa. Mendengar ini, pria itu semakin penuh dengan niat membunuh. Bahkan tidak akan menyia-nyiakan sesama yang tak bersalah. Apalagi saya, seorang goblin seperti saya. Kemudian pria itu menutup hidungnya, dan berteriak keras keluar. Tolong, saya adalah seorang gadis dari kota terang. Saya diculik oleh goblin. Melihat adegan ini, seorang penjaga menyembunyikan pisau belakangnya, lalu menuju ke mulut gua. Mari keluar, jangan takut, saya dari pasukan Ksatria. Aku akan mengantarmu pergi. Kata-katanya belum selesai. Penjaga ini sudah tertusuk oleh pria. Penjaga lain melihat ini dan ingin mendekat untuk melihat. Pria langsung mengayunkan pedang ke arah penjaga. Penjaga tidak bisa menghindar dan terluka di bahunya. Dia menatap pria dengan gemetar. Kamu bisa berbicara bahasa manusia? Dia kemudian membungkuk memohon ampun kepada pria. Tolong lepaskan aku. Aku punya keluarga, punya anak perempuan. Mereka semua menunggu aku pulang. Asalkan kamu melepaskanku, aku akan memberimu kantong emas. Dan ada gadis manusia yang segar dan lezat. Pikirkanlah dengan baik. Namun, detik berikutnya, penjaga langsung kehilangan kepalanya. Sebelum pria sempat istirahat, mereka mendengar suara Lordel datang dari hutan. Pria itu menanggalkan pakaian penjaga. Tanpa menoleh, dia pergi. Kita akan bertemu lagi segera. Lordel, Eveleia. Tidak lama kemudian, Lordel dan Eveleia sudah berada di samping penjaga. Eveleia agak bingung. Yang bisa membunuh dua orang itu goblin. Harusnya itu Varian, kan? Lordel mengangguk. Harusnya Varian. Membiarkannya kabur bukanlah pertanda baik. Namun Eveleia malah menunjukkan ekspresi terpesona. Goblin yang bermutasi. Pasti sangat menyenangkan, kan? Kalau bisa menangkapnya, aku pasti akan bersenang-senang sepuasnya. Sementara itu, pria itu sudah melarikan diri dari gua. Karena kalian sangat membenci goblin. Kalau begitu aku akan memperlakukanmu seperti goblin. Di kehidupan ini, aku akan membuat kematian menjadi satu-satunya harapan bagi setiap pria yang hidup. Biarkan setiap wanita merintih dan meratap di bawah kakiku. Pada saat itu juga, dari belakang pria terdengar suara desiran dari hutan. Tidak lama kemudian, seorang goblin mengenakan jubah hitam muncul. Pria itu mengambil pisau belati siap untuk bertindak lebih dulu. Goblin berjubah hitam yang terkejut tersandung tidak sengaja. Pria itu tiba-tiba terdiam. Ini goblin? Sepertinya dia bisa berbicara. Namun ketika dia melihat ke atas, ternyata ini adalah seekor goblin betina. Menurut pengetahuannya, goblin hanya ada yang jantan, tidak ada yang betina. Itulah mengapa mereka hanya bisa berkembang biak dengan berhubungan dengan makhluk lain. Goblin betina duduk bangun, gemetar seluruh tubuhnya. Tolong jangan lukai aku. Aku hanya datang untuk mengambil air. Pria itu agak penasaran. Bagaimana goblin ini bisa mengucapkan kalimat lengkap? Namun ketika dia memeriksa atributnya, dia menemukan. Hanya dengan berpasangan dengan goblin ini bisa menjadi dewa goblin legendaris. Pria itu mendekat dan memperhatikan goblin betina ini. Seolah-olah merasakan tujuan pria itu. Goblin ibu ketakutan dan segera memperketat pakaian. Saya benar-benar dipanggil oleh kepala suku untuk mengambil air. Jika tidak bisa mengambil air, saya akan dipukul mati oleh kepala suku. Hui. Namun pria itu mengelus bahunya. Baiklah, jangan menangis. Jika terus menangis, mungkin akan memanggil orang-orang dari Lorder. Mendengarkan pria berbicara, gadis itu tidak lagi terlihat takut, malah mendekat dan bertanya, apakah kamu bisa berbicara? Pria itu mengangguk, tentu saja. Kemudian gadis itu meraih ujung pakaian pria itu. Kamu benar-benar baik. Goblin lain hanya akan memukul dan memarahiku. Ini pertama kalinya.
Ada seseorang yang merawat saya dengan begitu hati-hati. Jika kamu tidak punya tempat untuk pergi, mengapa tidak kembali bersamaku ke suku? Mendengar itu, pria itu tiba-tiba terkejut, mendadak meraih bahu gadis itu. Benarkah? Apakah ada perkampungan goblin di dekat sini? Gadis itu memandang lengan pria itu dengan malu-malu, kemudian berbisik, ada, aku akan mengantarmu. Mendengar perkataan ini, pria itu sangat bersemangat, sedang bingung tidak tahu harus merekrut bawahan dari mana. Bawa aku ke desamu. Tidak lama kemudian, pria itu kemudian mengikuti gadis itu ke desa. Sekelompok goblin segera mengepung mereka. Mengapa dia mengenakan pakaian manusia? Belum pernah melihat makhluk aneh seperti ini. Itu dibawa pulang oleh aneh ini. Pria itu memperhatikan sekelilingnya. Jumlah goblin di desa ini cukup banyak. Mari kita mulai dari sini. Kemudian dia berkata kepada goblin di sekitarnya. Aku datang untuk bergabung dengan kalian. Biarkan aku bertemu dengan pemimpin kalian. Mendengar ini, goblin di sekitarnya segera menjadi kacau. Makhluk aneh dari luar ingin bertemu dengan pemimpin? Apakah pemimpin akan bertemu dengan siapapun yang dia inginkan? Hahaha, tangkap dia dulu. Kemudian bawa dia untuk bertemu pemimpin. Melihat adegan ini, gadis itu tidak tahan dan berteriak. Dia bukan orang jahat, jangan bergerak dulu. Saat itu, suara muram terdengar. Kalian semua berkumpul di sini mau apa? Pria itu mengangkat matanya. Ini adalah goblin besar level 25. Dia juga pemimpin suku ini. Pria itu tiba-tiba merasa kesulitan. Saya tidak menyangka suku ini akan memiliki goblin I tingkat tinggi.